Sebagai orang tua, saya akan berpesan kepadamu beberapa pesan teman-teman sekalian. Dan ini pesan untuk sepanjang tahun nih, namanya orang belajar nih. Kita nih kan niat bukan hanya hari ini kita hadir di majelis, tentu saja kita niat sepanjang tahun ini, insya Allah ini pembukaan majelis, dan kita niat sepanjang tahun ini majelis-majelis yang kita bisa hadiri kita akan hadiri, kan begitu? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang manfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah kita, tidak menghalangi kita untuk bisa menghadiri majelis-majelis tersebut, insyaallah. Amin. Saudara sekalian saya muliakan, pesan ini untukmu dari sekarang sampai ke depan-depannya, untuk sepanjang tahun kita menghadiri kajian-kajian terutamanya ya. Pesan-pesan untuk hadir majelis. Nomor 1, teman-teman saudara sekalian, benerin niat, bagusin niat. Pokoknya saya nggak akan berhenti untuk bicara mengenai niat, karena itu yang pondasi banget kita dalam kehidupan. Innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Ini saya mementingkan sekali perkara urusan niat ini ya. Sesuatu yang nggak kelihatan gitu, tapi itu ngaruh banget untuk apa yang Allah SWT akan berikan kepada kita. Dan apa yang sudah selama ini Allah SWT berikan kepada kita, semua tergantung dari niatnya, teman-teman. Saya ingat banget Hubabah Nur itu, kalau berapa kali saya ketika ceritain seseorang yang Masya Allah gitu kan, sama Hubabah saya bilang, Hubabah di orang Masya Allah banget nih Hubabah, begini begitu gitu. Terus Hubabah nanya gitu, ibunya bagaimana Halimah? Ayahnya bagaimana Halimah? Saya bilang, orang Masya Allah juga Hubabah, ibunya juga solehah gitu. Mereka ibunya bukan orang berilmu tapi orang yang solehah gitu. Bapaknya juga gitu kan, orang yang peduli sama masyarakat dan lain sebagainya gitu. Hubabah bilangnya, ala niat abaihim. Itu orang-orang jadi soleh-solehah begitu, anak-anaknya jadi soleh-solehah sesuai dengan niat bapak ibunya. Sesuai dengan niat bapak ibunya. Itu berapa kali saya mendapati Hubabah berbicara tentang kesolehan seorang anak yang disebabkan karena niat baik bapak ibunya. Betapa sangat ngaruhnya niat. Sampai bukan hanya untuk dirinya, bahkan kepada anak cucunya. Sampai kepada anak keturunannya. Bayangkan dari niat yang kamu ada di dalam hatimu itu bisa sampai ngaruh untukmu, bahkan untuk ke anak cucumu, teman-teman saudaraku sekalian. Betapa sangat pentingnya urusan niat. Urusan niat. Penting banget buat kamu pikirkan selama ini niat kamu buat hadir majelis itu apa. Penting banget buat kamu pikirkan di hati kamu, saya tuh hadir ke majelis ini buat apa. Bahkan bukan hanya majelis ini, tapi majelis-majelis yang lain. Bahkan bukan hanya majelis, tapi ketika kamu mengerjakan pekerjaan apapun, selama ini motivasi kamu, niat kamu untuk mengerjakannya tuh mau buat apa gitu. Bahkan bukan hanya amal-amal soleh aja, tapi bahkan niat hidup kamu mau buat apa. Saya menyarankanmu untuk mempertanyakan hal itu ke dalam hatimu itu. Niat kamu mau buat apa? Niat hadir deh gitu, mau buat apa? Kalau cuman sekedar mau lihat Ustazah Halimah, saya tahulah diri saya gitu. Karenanya saya sampaikan kepadamu, niat itu nggak cukup, teman-teman. Niat itu nggak cukup. Nggak cukup untuk jadi niat solehah bagimu. Niatan solehah bagimu tuh nggak cukup, kurang banget gitu. Kalau untuk sekedar misalnya biar bisa upload status, apalagi gitu kan.
Apa yang kamu harapkan dengan itu? Apa? Seneng dianggap sebagai orang yang beruntung, orang yang soleha, orang yang apa gitu yang diharapkan, kayak enggak banget gitu. Atau apa sih pandangan suamimu biar kamu dianggap sebagai biar saya punya harga diri di hadapan suami Ustazah. Biar suami rada ngeri gitu sama saya sebagai ahli majelis, ahli ibadah. Kamu hati-hati ya sama saya ya. Saya tiap kemis nih Ahbabu Zahro loh ini. Hati-hati loh sama saya. Saya ahli ilmu, ahli ibadah, ahli doa. Enggak banget gitu kan. Enggak banget. Sorryku sekalian, enggak banget. Biar saya jadi perempuan yang berilmu, mendapatkan ilmu manfaat. Saya juga agak ragu-ragu sih untuk itu. Ngajinya sebulan 2 kali gitu, terus ngarepnya jadi ulama kayak rada jauh teman-teman, jujur aja rada jauh. Karena buat jadi orang yang berilmu tuh waktu yang diperlukan untuk jadi ulama, untuk bisa sampai punya ilmu yang mumpuni gitu kan. Untuk disebut sebagai ulama gitu. Sampai sekarang aja saya nggak berani loh menyebut diri saya sebagai ulama. Saya udah ngabisin waktu belasan tahun buat mondok, belajar secara khusus ilmu agama. Dan udah berpuluh tahun kalau dihitung dari sejak saya awal kali belajar ilmu agama. Sampai sekarang nih saya nggak berani untuk nyebut diri saya sebagai ulama. Sampai sekarang masih ubaru. Apa? Jadi kalau kamu modal hafal 1-2 ayat, modal hafal 1-2 hadis, modal hafal 1-2 pembahasan, kemudian saya belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat biar saya jadi ulama, kayaknya rada enggak juga gitu kan. Kalau yang kamu harapkan ilmu yang banyak gitu di majelis ini, kayaknya ya enggak segitunya juga gitu. Ilmu tuh perlu hal yang jauh lebih besar daripada itu. Katanya ya gulul ilm a'ati kullak ba'atik ba'di. A'tini kullak ba'atik ba'di. Berikanlah kepadamu keseluruhanmu, berikanlah padaku keseluruhanmu. Ilmu tuh seolah berkata kepada kita nih penuntutnya nih, serahkan untukku keseluruhanmu, seluruh waktumu, seluruh energimu, seluruh kapasitas otakmu gitu ya. Ba'atik ba'di, aku akan memberikan padamu sebagianku. Artinya orang yang memberikan seluruh waktunya, seluruh energinya, seluruh tenaganya, seluruh kapasitas otaknya untuk ilmu, itu aja nggak akan menguasai keseluruhan ilmu. Ia hanya akan menguasai sebagian ilmu, sedikit ilmu aja. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengatakan fama utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak memberi kepadamu wahai Muhammad ilmu melainkan sedikit. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad manusia paling berilmu aja Allah bilangnya ilmu yang sedikit, fama baluna nahn, gimana pula dengan kita gitu kan? Apa kabarnya kita? Bahkan mohon maaf ya, kalau saya yang udah belajar segininya panjangnya aja nggak berani buat bilang bahwa saya adalah seorang perempuan yang berilmu, maka apa kabarmu? Ya Allah. Iya kan? Jadi terus niatnya apa nih Ustazah gitu ya? Niatnya udah langsung aja niat, direct. Langsung. Ngapain kamu majelis? Sama dengan maksudnya niatnya apa buat majelis? Ngapain kamu hadir majelis? Apa motivasimu buat majelis? Sama dengan apa motivasimu buat hidup? Apa motivasimu buat sholat? Apa motivasimu buat mengerjakan semua ketaatan dalam kehidupanmu? Enggak lain, enggak bukan. Nyari Allah, nyari ridhonya Allah, nyari cintanya Allah, nyari rahmatnya Allah.
Jangan pernah lupakan itu gitu. Jangan pernah lupakan itu. Benerin niat, benerin niat. Benerin niat teman-teman. Mumpung masih ada sisa waktu. Bukan mau nyari ilmu, apalagi nyari harta, apalagi nyari pandangan manusia, apalagi nyari pangkat, nyari kedudukan di hati orang, biar orang seneng sama saya, biar orang sayang sama saya. Itu semuanya yang kamu cari, kalau itu nggak kamu bawa ke dalam alam kuburmu, maka nggak ada artinya. Saya kasih tahu, hidup cuman sekali. Begitu kamu mati, udah nggak ada lagi kesempatan buat menjalani kehidupan yang lain selain kehidupanmu di dunia ini. Sisanya yang lain adalah balasan Allah buatmu. Kalau kamu nggak nyari ridhonya Allah di saat hidupmu di dunia ini, nggak ada lagi kesempatan yang lainnya. Jadi, tuh, kamu hadir di majelis, hari demi hari, kamu dengerin kajian, entah saya, entah yang lainnya, entah siapa dari para ulama-ulama, ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadz, habaib, kiai, siapapun aja yang kamu dengarkan kajiannya dari orang-orang yang memang menuntut ilmu agama untuk kemudian bisa menyampaikannya lagi kepadamu, kamu dengarkan mereka semuanya, gak ada tujuan lain kecuali untuk nyari ridhonya Allah. Nyari ridhonya Allah. Salah satunya dengan kita hadirin majelis ini, nyari Allah Subhanahu wa taala, nyari Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali ada hati-hati yang lain-lain selain daripada nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, belajar buat menepis itu. Belajar buat menepis itu. Saya kepengen jadi orang yang dikenal Ustadzah Halimah, enggak perlu dikenal sama saya tuh, enggak perlu. Tegesin hatimu. Saya perlu jadi seorang hamba yang dikenal sama Allah sebagai hamba yang solehah. Nggak ada perlunya dikenali sama saya teman-teman, nggak ada perlunya. Ustadzah perlu, Ustadzah biar nanti Ustadzah doain saya. Doamu barangkali lebih mustajab daripada doa saya, barangkali ya. Barangkali, jangan kegeeran juga. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi nggak usah kamu kejar hal-hal yang semacam itu, begitu kan? Nggak usah ngejar-ngejar hal-hal yang kayak begitu gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya kepengen pengajian saya didengar orang tanpa orang menisbatkannya kepada saya. Saya lebih senang ilmunya yang didengarkan, bukan halimahnya yang didengarkan. Faham maksud saya? Saya kepengen ilmunya yang tersebar luas, karena yang saya bawa, yang saya sampaikan kepadamu adalah ilmu dari orang-orang soleh, dari habaib-habaib, dari para ulama-ulama yang semuanya bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang saya ingin sampai kepadamu. Melalui halimahkah, melalui siapakah, itu enggak jadi soal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi enggak usah terlalu ke tokohan gitu, kenamaan gitu. Saya maunya dari Halimah Al-Idrus. Enggak perlu begitu, enggak perlu begitu. Yang perlu itu adalah ilmunya yang disampaikan. Mau dengernya dari siapa, mau dengernya dari siapa, semua adalah hal-hal bagus yang kamu semoga bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama berjuang, benerin niat. Karena innamal a'malu binniyat. Semuanya tuh tergantung dari gimana niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua orang diberi sesuai dengan niatnya. Nih, semua orang diberi sesuai dengan niatnya. Para ulama-ulama bilang hadis ini nih memang pokok pembahasannya di innamal a'mal binniyat.
Tapi pembahasan keduanya wa inna malikul limri'in manawa, ini poinnya. Semua orang diberi sesuai dengan niatnya. Semua orang diberi sesuai dengan niatnya. Sekarang ini pemberian Allah padamu sesuai dengan niatmu. Niatmu kapan? Niatmu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu Allah beri sekarang nih. Teman-teman sekalian, ini saya pegang mic. Bagaimanapun, saya pegang mic nih kan. Duduk paling depan, ya iyalah. Saya yang ngajar, begitu kan ya. Ini adalah apa yang Allah berikan kepada saya atas niat saya. Berapa tahun? 30 tahun lalu. 25 tahun lalu. Saya punya niat. Niat apa? Niat untuk begini nih, untuk dikasih sama Allah begini. Kenapa? Karena saya sudah menghabiskan panjang waktu saya duduk di hadapan guru-guru saya. Dengan harapan, ya Allah, karuniakanlah kepada saya ridho-Mu ya Allah, ilmu-Mu ya Allah. Untuk semoga kalau saya ada kesempatan, ada waktu Kau berikan di dunia ini ya Allah, saya bisa menyampaikan apa yang Kau berikan tersebut kepada saya saat ini. Jadi doa saya untuk nasrud dakwah lil ummah, untuk menyebarkan dakwah kepada umat ini, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala lewat jalur ini, teman-teman saudaraku sekalian, lewat jalur dakwah. Saya dulu punya teman, waktu saya di Daruz Zahra, awal kali Daruz Zahra di tahun-tahun berapa tuh ya? Awal-awal 2000-an. Saya berangkat 1998. Saya tahu banyak yang baru lahir tahun itu. Iya, jadi ketahuan lagi umur saya ini ya. Sedikit sekalian, saya punya teman-teman di masa-masa kayak tahun-tahun 2000-an itu, satu waktu ada nih kita duduk-duduk barengan, saya duduk-duduk sama teman-teman saya. Itu mereka cerita, ada di antara mereka yang memang punya pondok pesantren. Kalau pulang udah pasti ngajar di pesantrennya. Ada lagi teman-teman saya itu yang nggak punya pondok pesantren tapi bapaknya dulu ulama. Yang kalau pulang ya udah pastilah gitu kan, akan dibuatkan majelis sama abahnya, memang abahnya punya jamaah gitu. Abahnya punya jamaah. Kemudian juga ada juga yang abahnya nggak punya jamaah tapi saudaranya, abangnya punya majelis, punya jamaah. Dari antara teman-teman saya itu yang rata-rata semacam itu, saya satu-satunya orang. Bapak saya pedagang, ibu saya pedagang, dan kami juga dari kalangan keluarga yang kebanyakannya berdagang, bukan dari kalangan ulama-ulama gitu, bukan. Sedikit sekalian, saya saat itu kayak nggak jelas gitu. Nanti nih saya kalau, halo? Ini pada ngobrol kenapa nih? Nggak dengar? Dengar kan? Iya. Pada ngomongin apa nih? Saya juga sama Ustazah, nggak nanya saya. Sehingga sekalian, jadi abah ibu saya, abah umi saya semuanya pedagang. Bukan orang-orang yang bergerak di bidang ilmu, bidang dakwah gitu. Nggak punya jamaah, nggak punya sesuatu hal yang kalau saya pulang nanti itu saya akan ngajar di mana gitu. Jadi saya satu-satunya di antara teman-teman saya yang memang tidak memiliki tempat untuk mengajar. Yang saya punya hanyalah niat. Yang saya punya adalah niat. Niat saya buat ngajar. Jadi saya ya udah, saya belajar aja dengan benar. Dan saya kerjakan aja apa yang harus saya kerjakan. Saya jaga adab saya kepada guru saya. Saya kerjakan perintah-perintah beliau-beliau dengan sepenuh hati saya.
Yang ada dalam pikiran saya adalah sami'na wa ata'na, dan nyari berkah dari guru-guru saya. Saya jaga adab saya kepada mereka semuanya, untuk kemudian bekalan saya hanya niat. Dan alhamdulillah, waktu bergulir, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in, setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Dan jadilah jadwal yang panjang, daerah-daerah yang semakin luas, tempat-tempat yang tambah banyak yang saya hadiri, teman-teman belajar di mana-mana, orang-orang berdatangan untuk menghadiri kajian. Allah memberi sesuai dengan niat. Semoga saya bercerita ini tidak ada niatan lain, bukan untuk riya tentu saja, bukan untuk sum'ah tentu saja, insya Allah. Tapi saya berharap biar kamu belajar dari kehidupan. Saya sampaikan sebagai berbagi pengalaman, kan begitu kan? Yang saya punya cuma niat, teman-teman, dan lihat bagaimana niat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi sesuai dengan niatnya. Yang paling nggak punya majelis, yang paling nggak punya pesantren, yang paling nggak punya jamaah, begitu kan? Ya sekarang sama juga. Tapi dengan jadwal kajian yang paling banyak. Ya kan begitu ya? Dengan jadwal yang paling padat, dengan yang paling panjang. Begitu saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah ngasih sesuai dengan niat. Niat, pokoknya udah paling bener dah. Niat, benerin niat. Terus gimana Ustazah nih kita niat buat nasrul ilm wa dakwah? Ya, mungkin niatnya enggak yang begitu, tapi sekurangnya ya, niatnya itu satu, yang pasti nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sama niat buat jadi orang manfaat. Itu juga penting. Niatnya buat jadi seseorang yang bermanfaat. Hidup di dunia manfaat, begitu kan ya? Buat semuanya juga kita niatkan nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, nyari cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus itu ingetin terus diri sendiri, ingetin terus diri sendiri. Kalau udah mulai nih niatnya duniawi, itu kan gampang banget tuh masuk di pikiran kita, betul? Betul. Iya. Kalau yang buat majelis sih kayaknya ya agak inian ya, kalau niat duniawi ya mungkin niat nyari pandangan orang, nyari status, nyari ini itu gitu kan. Tapi misalnya nih, kamu bangun malam. Kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada apa-apa, kayak bangunnya kurang-kurang semangat. Tapi pas lagi misalnya nih, kepengen ganti HP. Atau anak mau ujian. Betul? Kemarenan baru kebaca WhatsApp-nya suami, ama nggak tahu siapa. Yang nanyain udah ditransfer bulan ini sayang. Aduh. Itu tahajud tuh suka lebih semangat bangunnya. Pertanyakan kembali, niatmu tuh mau buat apa coba? Urusan dunia kah ataukah betul-betul nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Makanya emang harus banget tuh periksa lagi niat, periksa lagi niat. Jangan biarkan gitu. Jangan biarkan urusan-urusan dunia nih memalingkan kita dari tujuan kita yang sesungguhnya, nyari Allah Subhanahu wa taala, nyari Allah Subhanahu wa taala.
tiap takbirmu nyari Allah, tiap ruku'mu nyari Allah, tiap sujudmu nyari Allah. Bukan nyari nafas, bukan nyari kesenangannya diri gitu. Tenang aja teman-teman, Allah tuh kalau udah ridho sama kita dikasih. Apa yang kamu mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridho, apa sih yang Allah nggak kasih? Kalau Allah udah cinta sama kamu, apa yang Allah nggak kasih? Udah tenang aja. Tapi jangan biarkan keinginan kamu itu membuat kamu berpaling dari yang semestinya kamu cari. Ini jujur aja. Kalau dibilang lagi, silahkan sampaikan hajatmu kepada Allah. Siapa di antara kita yang ridhomu ya Allah. Atau kebanyakan ya Allah sehat. Ya Allah duit ya Allah. Betul begitu? Ya Allah suami jangan poligami ya Allah. Gitu. Kebanyakan kita tuh kalau udah lagi dicatanyain hajat kita selalu tentang nafas. Selalu tentang kesenangan diri kita sendiri, betul? Siapa yang begitu? Semua dari kita kayak gitu. Itu sebabnya saya ingatkan kembali nih di awal tahun. Nih kita mau menjalani tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan sehat afiat panjang umur fitaatillah. Saya ingatkan kembali tentang urusan niat. Kita nyari ridhonya Allah, apapun aja yang kita kerjakan, niatin nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niatin nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kau inginkan ya Allah, apapun yang kau biar ridho ya Allah kepadaku ya Allah, apa yang kau lebih ridho ya Allah. Urusan kita pakai pakaian, apapun yang kau ridhoi ya Allah. Urusan kita pakai apa? Nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak waktunya deh teman-teman kita nyari. Bahkan ya, mohon maaf. Kamu udah nikah udah cukup lama bukan? Ya kecuali pengantin baru nih ya. Tapi saya rasa yang lain-lain sisanya kayaknya kebanyakan udah lama juga nikahnya bukan? Ini kayak ngeliatin muka-mukanya ada yang udah 30 tahun, udah 20 tahun gitu. Udah pada lama-lama nikahnya nih muka-mukanya nih kan. Nih, ya saya tanyain deh. Yang dari awal-awal nyari ridho suami gitu kan. Apa yang sudah kamu dapat dari kamu punya niat nyari ridhonya suami? Bukankah seringnya ketika kamu mencari cintanya suami, ridhonya suami, biar dia gak berpaling hati, biar dia hatinya gak kemana-mana, biar dia selalu ajak pada saya, biar dia tergila-gila sama saya. Bukankah akhirnya ujungnya kamu berjumpa dengan kecewa? Halo? Survei membuktikan ujungnya kamu berjumpa dengan kecewa. Dan enggak hanya urusan suami loh. Saya lihat nih belakangan nih ya, ada banyak banget emak-emak yang ngerjain apapun nyari ridhonya anak. Dulu saya liatin banyak anak berusaha mencari ridho orang tuanya. Tapi sekarang ada banyak orang-orang tua yang bahkan menghalalkan segala cara demi untuk mencari ridho anak-anaknya. Sampai segitunya. Sampai rela ngutang, yang penting bisa ngebeliin apa yang dimau sama anak. Ada yang begitu? Allahu Akbar. Enggak gitu caranya Bu. Ridhonya manusia. Anakmu, suamimu, orang tuamu, bagaimanapun mereka pada ujungnya hanyalah makhluk. Sekali lagi hanyalah makhluk. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anakmu dan hartamu kemudian
kemudian menjadi fitnah yang membahayakan dirimu, membahayakan hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawamu kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Terus Ustazah, kita nggak peduli gitu ridhonya suami, jadi kita nggak masakin dia, kita nggak urusin dia. Siapa bilang begitu? Enggak gitu. Enggak gitu. Kamu kerjain baktimu sama suamimu, kamu kerjain khidmahmu sama suamimu, bahkan harus lebih baik lagi. Tapi jangan kamu niatkan mencari ridhonya dia. Jangan kamu niatkan untuk mencari cintanya dia. Jangan kamu niatkan bedanya ketika suami mengecewakan. Orang yang selama ini nyari ridhonya suami, nyari ridhonya suami, nyari ridhonya suami. Ketika pada akhirnya suaminya mengecewakan, dia bilang, cintaku telah dihianati. Hah? Pengorbananku menjadi sia-sia. Ayo toh, ayo. Betapa seringnya hatimu mengatakan yang semacam itu. Apa yang selama ini saya lakukan untuk dia gak ada artinya. Dia meninggalkanku begitu saja. Dia mengecewakan hatiku. Dia berpaling dariku. Apalagi itu, ya ampun, ibu-ibu bahasanya dah. Kamu merasa lelahmu sia-sia, usahamu sia-sia, percuma, begitu kan? Kenapa? Karena selama ini yang kamu cari ridhonya dia, selama ini yang kamu cari cintanya dia. Tapi untuk perempuan yang mengerti hakikat kehidupan, dia ngerti urusannya bukan urusan antara saya sama suami saya. Urusannya adalah urusan antara saya dengan pencipta suami saya. Urusannya adalah urusan yang telah menjadikan pernikahan sebagai talinya Allah. Talinya Allah. Talinya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutnya. Pernikahan adalah mitsak, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian telah mengambil istri kalian bimitsak, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutnya sebagai talinya Allah, maka jadikan pernikahanmu sebagai tali antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah talinya Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan pernikahan tersebut sebagai tali yang menyambungkan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu gak pernah kenal rasa bernama kecewa. Allah gak akan pernah mengecewakanmu, teman-teman. Allah gak akan pernah mengecewakanmu. Suamimu iya. Suamimu mungkin iya. Tapi Allahnya enggak. Gitu kan? Pahalamu kecatat di sisi Allah. Kebahagiaanmu dipersiapkan oleh Allah. Kemudahan hidupmu dipersiapkan oleh Allah. Keberkahan dalam kehidupanmu dipersiapkan oleh Allah. Hatimu keindahannya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, saya kasih tahu. Allah gak pernah mengecewakanmu. Orang mungkin iya. Harapanmu mungkin iya. Kamu dikecewakan oleh harapanmu. Kamu dikecewakan oleh seseorang, itu iya. Makhluknya mengecewakan, iya. Tapi Allah enggak. Saudaraku sekalian, saya kasih tahu poin penting dalam kehidupanmu. Allah paling tahu cara memperlakukan hamba yang dia cintai. Allah yang paling ngerti cara menyayangi hamba yang dia cintai. Allah paling tahu. Allah paling tahu. Dibahagiakan hambanya, dimuliakan hambanya, disayangi hambanya, sampai di tingkat di mana hambanya merasa bahkan dunia sudah nyaris seperti penggalan surga
sebelum surga pada waktunya. Allah tahu caranya memperlakukan hamba yang dia cintai. Nggak usah khawatir, Allah ngerti caranya. Jadi udahlah, nggak usah sibuk-sibuk nyari pandangan orang mengecewakan. Nggak usah sibuk-sibuk nyari statusmu, nggak ada manfaatnya. Nggak usah segitunya ngejar-ngejar berusaha memperbanyak followers. Nggak gitu banyak manfaatnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang penting pandangan Allah. Yang penting ridhonya Allah. Yang penting cintanya Allah. Tuh, benerin niat. Udah, nggak akan pernah salah. Benerin niat. Terus ingetin diri, terus. Tiap kali dunia bikin kamu terpalingkan, ingetin lagi. Saya nggak nyari apa-apa selain ridhonya Allah. Kalau udah Allah ridho sama saya, semuanya beres. Kalau udah Allah ridho sama saya, ini ada yang nggak bener nih sama niat saya nih. Ini duniawi banget nih pikiran saya nih. Udah nih, terlalu pandangan orang banget nih yang saya pikirin nih. Makanya saya menderita nih. Ingetin diri terus tentang urusan niat, bahwa yang sekarang ini kamu menjadi apapun nih, kamu sekarang nih diberi sesuai dengan niatmu di 5, 10, 20 tahun yang lalu, dan untuk 10 tahun, untuk 20 tahun yang akan datang, dunia maupun sudah berada di dalam kubur kamu kembali, kamu akan diberi sesuai dengan niatmu yang sekarang. Hati-hati. Yang sekarang ini kamu diberi sesuai dengan niatmu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang 5 tahun ke depan, yang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan. Entah kamu di atas muka bumi ataupun sudah ke dalam kubur kamu kembali, kamu akan diberi sesuai dengan niatmu yang sekarang. Maka perhatikan benar-benar apa niatmu itu. Kalau kamu masih belum berhenti juga nyari pandangannya orang, bagaimana nasibmu kira-kira di 50 tahun ke depan? Kalau yang kamu cari tetap juga cintanya orang, apalagi harta duniawi belaka, yang kamu cari cuman duit mulu, yang kamu cari cuman uang mulu, atau yang kamu cari adalah kecantikan, terus-terusan yang kamu pikirin itu, kira-kira bagaimana nasibmu untuk 50 tahun ke depan? Kira-kira bagaimana nasibmu ketika kamu masuk ke dalam kuburan? Kalau Allah belum juga ridho padamu, terus kamu datang pada Allah Subhanahu wa taala saat datang kematianmu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu nyari ridhoku sekarang, sepanjang hidup kamu nyari ridhonya orang, kamu gak pernah menjadikan saya sebagai tujuan, maka aku tutupkan pintuku darimu sekarang. Kemana kamu mau pergi? Mau nyari siapa kamu? Ayo teman-teman saya sekalian, kita gak melangkah kecuali menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hanya kepadanya kita kembali. Maka kalau sampai sekarang belum Allah juga tujuanmu, kapan kiranya kamu akan segera putar balik menujunya? Kalau bukan ridho Allah juga jadi tujuan hidupmu, lantas kehidupan yang mana yang akan kamu gunakan sebagai perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Masa dunia melulu sih yang dituju? Ayolah. Sholatmu udah gak pantas-pantasnya kita sholat ngadep Allah, yang kita cari selain Allah.
Kamu puasa lapar-lapar, tapi bukan untuk Allah, buat apa? Buat apa? Kamu jalan nih, dari mulain sebelum subuh ke majelis ini, bukan jadi berkah. Selebihnya ia hanya akan menuju kepada kesia-siaan belaka. Ingat terus ucapan saya itu. Jelas? Jelas Bu? Jelas. Kak jelas? Jelas. Adik-adik jelas? Jelas. Niat benerin. 1 ya. 2 adab. Nih ya, masih boleh saya bicara ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, adabmu, perilakumu, akhlakmu, sesuatu yang keluarnya dari hati, perilaku kita nih, jagain adab. Nih ilmu, nih nasoih ad-diniyah nih, yang nggak tahu udah berapa belas tahun ini kita ngajinya kagak hatam. Itu ibu-ibu saudaraku sekalian, nggak bukan dari awal sampai akhir ngajarin akhlak, bagaimana seharusnya kita bermuamalah. Udah dikasih tahu jangan ria, udah dikasih tahu jangan cinta dunia, dikasih tahu jangan hasut sama orang, kan begitu pembahasannya kitab ini loh dari awal sampai akhirnya. Urusan kita jaga hati, urusan kita jaga adab, harus bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, harus bagaimana kita menjaga hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus terus-terusan kita jagain. Adab kita, akhlak kita, belajar buat nih ya. Kalau bisa kita jadi manfaat sama orang. Kalau bisa. Kita jadi orang yang menebar manfaat. Sama orang nggak punya kita kasih. Orang nggak punya uang kita kasih uang. Orang nggak punya ilmu kita bagi ilmu. Kan gitu ya? Kita kasih tahu. Begitu kan? Orang perlu tenaga kita bagi tenaga kita. Orang lagi perlu hiburan, kita hibur orang. Orang kayak gitu. Bermanfaat. Begitu kan? Kalaupun kamu nggak bisa bermanfaat, sekurangnya kamu harus berbuat baik sama orang. Nih kamu nggak bisa ngasih banyak-banyak sedekah, saya nggak punya sedekah. Ya udah buat baik deh sama orang. Kan berbuat baik tingkatannya lebih rendah daripada itu, ya kan? Ya udah seenggaknya baik gitu sama orang, baik. Tahu kan maksud saya baik, ya kan? Nggak melakukan hal-hal yang buruk sama orang itu, berbuat baik sama orang. Andai pun kamu nggak bisa berbuat baik sama orang, nih ya, 1 manfaat. Kalau nggak bisa manfaat, sekurangnya berbuat baik deh sama orang. Kalau misalnya kamu bahkan berbuat baik nggak bisa sama orang, sekurangnya jangan nyakitin orang, jangan ganggu orang. Nah kalau kamu gosipin tetangga tuh namanya ganggu. Kalau kamu ngomelin suami itu masuknya ganggu. Kalau kamu nyubit anak tuh masuknya ganggu. Sekurangnya jangan gangguin orang. Ustazah, suami kan bukan orang lain. Ustaz, suami saya sendiri kok nggak boleh nih saya omelin? Ya enggak dong teman-teman. Orang terdekatmu tuh seharusnya yang paling banyak dapat kasih sayangmu. Yang paling banyak dapat buah-buah yang manis darimu gitu. Jadilah pohon yang berbuah manis, yang walaupun dilemparin orang pakai batu, dia akan balas dengan memberi buah gitu. Jadi nih jadilah bermanfaat. Kalaupun nggak bisa manfaat, sekurangnya terus berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, sekurangnya jangan ganggu orang, jangan nyakitin orang, jangan bikin sedih orang, jangan melukai orang, siapapun aja gitu, siapapun aja, jangan. Apalagi orang yang semestinya kamu
hormati, apalagi orang yang semestinya kamu sayangi, apalagi orang yang semestinya kamu muliakan dalam kehidupan kamu. Marhaban. Azan? Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Marhaban bi habibi wa qurrat aini. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'atul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Terus ada ibu yang ngomong kayak gini, Ustazah, saya tuh Ustazah sebenarnya nggak kepengen gangguin orang, nyakitin orang tuh enggak Ustazah, cuman masalahnya dia duluan. Saya mah cuman balas doang sih Ustazah. Saya mah cuman balas doang. Enggak ada Ustazah, saya tuh orangnya sebenarnya baik. Hati saya tuh lembut. Saya tuh aslinya baik Ustazah, cuman ya kalau dianya kayak gitu Ustazah, ntar lama-lama dia ngelunjak kalau saya biarin aja gitu. Ada tuh ibu-ibu yang kayak begitu tuh. Kamu mungkin salah satunya. Teman-teman saya sekalian, nih ya. Saya sering banget ditanyain kayak gitu, Ustazah dia ngomongin saya, Ustazah dia nyakitin saya, Ustazah dia ngomongnya kasar sama saya, Ustazah dia beginiin saya, Ustazah dia zolimin saya, Ustazah bagaimana saya harus ngadepin dia? Nggak usah dihadepin. Kamu tidak dihisab atas apa yang orang lain lakukan kepadamu. Kita udah dikasih contohnya, nih Bu nih. Nabi pernah nggak dibohongin? Nabi pernah nggak bohong? Enggak. Nabi pernah nggak dikasarin orang? Nabi pernah nggak ngasarin orang? Nabi pernah nggak diomongin orang? Nabi pernah nggak ngomongin orang? Nabi pernah nggak diracun orang? Nabi pernah nggak ngeracun orang? Nabi pernah nggak disakitin orang? Nabi pernah nggak nyakitin orang? Tuh liatin. Jadi kalau kamu diperlakukan orang lain nggak baik, ya nggak apa-apa, biarin pernah. Biarin pernah, jadi mirip Nabi kan? Kan bagus, biarin pernah. Namanya juga hidup, biarin pernah. Tapi kamu jangan pernah. Jadi selagi itu orang lain yang berbuat itu kepadamu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget teman-teman saudaraku sekalian. Nggak usah diadepin. Nggak usah diadepin. Udah aja, skip aja, next gitu. Iya kan? Betul gak? Cuekin aja, next gitu. Asli ya, tambah lama hidup nih ngajarin saya untuk ngerti caranya untuk enggak semua hal harus diurusin. Yang enggak bagus, skip aja dari otak kamu, skip aja, skip. Tinggalin gitu.
Nggak harus semua kamu masukin dalam hatimu. Hati kamu tuh terlalu indah untuk dimasukin omongan-omongan kotor, untuk dimasukin omongan-omongan jelek-jelek, barang-barang jelek. Ngapain kamu mau masukin dalam hati? Iya kan ya? Kalau kamu lihat nih ada kotoran sapi, ada kotoran sapi, ya ampun sini dah. Masa barang jelek kamu mau masukin ke tas kamu masukin ke dompet kamu, kan enggak. Apalagi kamu masukin ke dalam hati kamu, jangan dong. Jangan. Orang lain mau ngerjain itu sama kamu, ya udah nggak apa-apa. Itu keniscayaan hidup teman-teman, keniscayaan hidup. Tapi kamu ngomong kayak begitu ngapain? Ustazah tahu nggak sih, saya tuh kalau malam-malam Ustazah, saya suka liatin tuh artis-artis yang pada nggak bener, terus pejabat-pejabat yang pada korupsi. Terus ngapain kamu? Saya komentar julid Ustazah. Tenang Ustazah, saya nggak pakai akun saya Ustazah. Saya pakai akun fake Ustazah. Saya pakai akun palsu gitu kan. Maksud kamu apa kayak begitu? Ya pokoknya saya kata-katain aja Ustazah, yang penting keluar nih isi hati saya. Ya ampun, isi hati kamu kayak begituan. Isi hati yang kamu barang-barang kotor begitu, isi hati kamu kata-kata kotor kayak begitu. Ngapain kamu hidupmu kayak begitu? Jangan mau nyimpen kayak gituan. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu tahu kami para ulama, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, tidak membiarkan hal-hal kotor masuk bahkan dari pikiran kami sendiri. Mereka itu udah ngejagain bahkan dari mau masuknya pikiran tuh nggak ada. Jadi nggak ada kalimat kotor, kata kotor dalam pikiran mereka, apalagi dalam hati mereka. Kita kenapa merasa perlu meluahkan kalimat-kalimat kotor, kata-kata kotor? Karena jangan-jangan itu yang selama ini kamu biarkan masuk ke dalam hati kamu gitu. Kamu kurang adab, kurang akhlak, kurang bisa jagain hati dari apa yang semestinya nggak ada di dalam hati. Keluarin. Nggak apa-apa tuh, jangan biarin masuk. Hatimu terlalu berharga untuk kamu memasukkan hal-hal kotor, hal-hal kasar, hal-hal buruk dalam hatimu itu. Jadi kalau ada omongan kotor, omongan kasar gitu kan, jelek ini nggak usah saya masukin gitu. Ada orang jahat, orang, ya udah nggak apa-apa, saya mah jangan gitu. Saya dijahatin sama orang kan, ya udah bukan saya, jangan gitu. Ada suami ngomong kasar gitu kan, dia, ya udah biarin, saya mah enggak gitu. Iya kan, dia marah-marah, kita liatin aja sambil senyum. Ustazah nggak bisa senyum, Ustazah ingetin Nabi Muhammad. Gitu kan, biar kamu jadi lebih gampang senyum dalam hati kamu. Ingetin Nabi Muhammad. Udah sholawatan aja dalam hati kamu. Ustazah saya nggak bisa, belajar lagi, makanya belajar lagi, terus belajar lagi. Kita hidup nih belajar, biar hati kita sampai jadi bagus teman-teman saudaraku sekalian. Biar kita saat mati kita, yaumala yang fa'mal wala banun illa man atallah bigalwin. Nggak ada yang lebih indah daripada datang pada Allah dengan membawa hati yang bagus, hati yang selamat, hati yang sehat. Itu yang Allah SWT bilang. Nggak manfaat kamu bawa sedekah banyak, nggak laku, jaga akhlak, jaga adab untuk nggak nyakitin siapapun, untuk nggak ganggu siapapun. Udah sibuk, kamu sibuk mendiri sendiri aja. Ya, sibuk menghubungan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah lah sibuk-sibuk ngurusin koruptor, enggak usah sibuk-sibuk ngurusin artis bercerai. Udah enggak apa-apa. Mau tahun kapan juga ada artis bercerai, biarin aja. Kamu enggak jadi saksinya. Kamu enggak jadi hakimnya, ya kan? Kamu juga enggak dapat harta gono gininya. Udah gitu kan. Nggak usah segitu sibuknya ngebahas artis selingkuh, udah nggak usah segitu-segitunya teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Udah sibuk aja sama hubungan kamu dengan suami kamu. Udah jadi istri soleha, udah belum? Udah
nggak usah sibuk-sibuk ngurusin urusan hak asuh anak, jatuhnya ke siapa? Anak kamu sendiri aja, gimana kabar hatinya? Kenal belum sama Nabi Muhammad? Jauh belum dari dosa-dosa? Kita udah urusan anak kita, urusan keluarga kita aja udah jadi hal yang merepotkan kita seharusnya. Kata Nabi Muhammad, rahimallahu mra'an ishtaghala bi'uyubi nafsi an uyubi ghairih. Semoga Allah kasih rahmat sama umatku yang sibuk mikirin urusan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri sampai nggak punya waktu buat ngurusin aibnya orang. Kamu didoain dapat rahmat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi demen sama emak-emak yang sibuk ngurusin dapurnya sendiri sampai nggak punya waktu buat ngurusin dapurnya orang. Yuk belajar buat punya hati yang kayak begitu. Insya Allah. Yuk bismillah, udah husnudon sama orang lain, suudon sama diri sendiri. Kan begitu ya? Kita belajar buat jagain hati, jangan mau masukin yang gak bagus dalam hati. Perlakuan orang lain kepada kita yang buruk-buruk biarin. Jadi perlakuan mereka aja, jangan sampai jadi perlakuan kita kepada orang lain jadi alasan kita berbuat buruk pada orang lain. Kita tetap belajar untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Insya Allah. Dua hal itu jagain. Satu apa tadi? Dua apa tadi? Adab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.